Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik menjaga kesehatan mental diri sendiri. Selamat mendengarkan. Gimana? Ya, ini nice tips loh. Masuk nggak ya? Masuk sih, dan sebenarnya cukup mudah sih ya. Mungkin karena aku juga ada beberapa kali temen yang cerita masalahnya, dan aku juga bilang, kamu kayaknya overthinking deh. Coba diarahin kemana gitu. Apalagi di pandemi gini kan ya. Iya, di pandemi ini kan kita polanya kan jadi baru ya, pola hidup. Iya, betul. Pola hidup kita benar-benar baru Aktivitas banget ya. terbatas. Aktivitas terbatas, kita di rumah terus juga ya ngapa kayak gitu. Keluar nggak boleh ya gitu. Oh iya, itu masih berkaitan sama yang Banyak. tadi Akai sampaikan ya, Akai ceritain tadi. Ketika kita mau sharing lah, curhat atau ngobrol ke orang yang kita percaya gitu ya, misalnya itu tidak dalam satu rumah gitu kan, berarti kan dia kalau dalam kondisi normal kan biasanya ketemuan ngobrol. Kalau di ilmu komunikasi yang aku tahu itu, dimensi komunikasi itu tidak hanya verbal, nggak cuma ucapan atau tulisan ya, tapi ekspresi muka, gestur, itu semua berkomunikasi. Nah, Yes. ketika kita ketemu tuh orangnya kelihatannya ngomongnya lempeng, tapi dilihat dari raut muka, dilihat dari tangan mungkin gelisah gitu. Jadi kita bisa menangkap ini hasilnya orangnya gelisah, tapi berusaha tegar mungkin. Nah, kita bisa menangkap emosi-emosi itu ketika tatap muka. Dan sekarang kan tidak ya, dalam pandemi ini kan kita nggak iso ketemu, nggak iso ketemu. Misalnya cuma telepon, WhatsApp, video call. Ya atau seperti ini ya, kita ngobrol di podcast seperti ini. Artinya ada media-media yang sifatnya remote ya, jarak jauh, dan beberapa orang merasa itu kurang bisa mewakili atau Jelas. kurang serak ya, kurang plong. Apalagi orang-orang ekstrovert yang harus ketemu orang untuk mendapatkan energi. Iya, memang sih benar itu. Kalau komunikasi dengan ketemu itu jauh lebih tersampaikan daripada kalau kita cuma chat apalagi telepon ya kayak gitu, apalagi chat juga itu memang agak kurang sih gitu. Oke. Tapi tetap ya, aku terus terang juga bingung arep menanggapi seperti apa. Tapi nek dirimu mungkin best atau simple praktisnya apa ya, tips praktis yang mungkin kita bisa coba gitu ya. Misalnya kita merasa pengen, gampang aja skenario, misalnya aku pengen cerita gitu, tapi contoh aku mau ke Akai gitu ya, aku mau ke Akai, tapi kondisi kita kan ya satu, jarak kita berbeda kota gitu. Yang kedua, cuma bisa by phone, by video call gitu ya. Nah, dari mungkin pasien-pasienmu fan atau dirimu sendiri, ada nggak tips untuk bisa tadi menerapkan sharing tadi sebagai langkah awal supaya tidak timbul rasa cemas yang bertumpuk atau berlebih gitu? Kalau sharing, karena memang ini yaitu di pola hidup baru ya, gitu, kita nggak bisa kemana-mana, ya memang yang sangat disarankan video call sih. Oke. Video call ya. Jadi ya video call itu kan kita bisa ngelihat mukanya lah, walaupun mungkin dengan kalau sinyalnya jelek ya kotak-kotak kotak-kotak lemot gitu, suasananya udah sampai mana, bibir belum sampai ya, kayak gitu. delay. Iya, tapi ya mau gimana lagi kan gitu. Jadi itu adalah, menurutku kita kan tetap harus optimis ya. Jadi ya hanya cara itu. Nah, selain itu terus nanti ditindaklanjuti aja. Jadi kalau umpamanya temannya gitu nih pakai video call, kan dia umpamanya dia sudah ngobrol panjang sampai nangis gitu, ya sudah, habis itu ya dikasih support
sewajarnya, jangan terlalu menggurui gitu. Terus nanti habis itu seringlah dikasih dia perhatian kayak ngechat gitu, gimana sekarang kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, ke care-nya aja yang ditingkatkan saja. Itu sepertinya juga menjawab tadi aku ada pertanyaan Van, bagaimana kita bisa bersikap atau memposisikan diri kalau teman kita punya masalah kejiwaan misalnya gitu. Tadi kurasa tuh juga menjawab itu ya, memberikan perhatian, terus Ya, berkomunikasi gitu ya. sebetulnya tuh terkadang orang-orang itu tidak perlu diberi petuah ya, mungkin petuah sudah bisa dilihat via Google kayak gitu. Tapi dia lebih tapi dia lebih butuh apa ya, didengar ya, didengar ya. Kita mendengar orang. Oke. Nah, jadi kita mendengarkan orang itu cukup harus benar-benar kita fokus ngeliatin orangnya itu, mendengarkan ini topik perbicaraannya tentang apa. Nah, itu kan kadang-kadang orang kan juga malas ya ngedengerin teman, alah kamu tuh lebay deh ceritanya kayak gitu tok wae ya. Paling kan kata-katanya paling sering itu kan akhirnya seseorang dengan yang memiliki masalah itu jadi malas kan dia untuk cerita gitu. Nah, jadi yang satu adalah dengarkan dia. Jadi dengarkan saja dia mau ngomel, kalau dia memberikan pendapat ya sampaikan pendapat, tapi jangan yang terlalu kamu itu seharusnya seperti ini. Jadi kan kayak kesana kan kayak kita apa ya, detail. Kita detail banget gitu loh. Nah itu sih enggak lah. Jadi jangan yang seperti itu, biarkan aja dia cerita terus kayak gitu sampai dia benar-benar ada kok nanti mesti fase dia sudah lelah, ya sudah biarkan dia istirahat, terus mungkin dikasih kata-kata support yang lebih apa ya, lebih netral lah, netral ya, terlalu menggurui gitu. Lebih besoknya apa mungkin kalau itu siang ya mungkin malamnya ditanya gimana sekarang, terus tuh ya pertanyaan simple kayak gitu. Kalau nggak dibalas ya udah nggak apa-apa, kadang-kadang ditelepon lagi, balik nge-telepon yang kayak gitu. Lebih ke perhatiannya sih. Oke. Itu kemarin sempat ada semacam anekdot lah, mungkin katakanlah anekdot, ketika ada teman yang sambat gitu ya, mengeluh ya. Kan biasanya curhat itu diawali dengan keluhan kan, mengeluh. Aku tuh gini-gini. Kowe iki kurang bersyukur, wis iso maem, iso turu ngono kae lho. Mesake sing korban Covid, nah kan ngono, terus membuat perbandingan gitu. Ini hal-hal yang sebenarnya dihindari ya, Ven ya. Iya, jadi jangan mengkomparkan dengan sesuatu yang lain. Itu kayak kita nih ya, kita bocoran aja ya, kita praktek dan kita mendengarkan keluhan orang, maupun terkadang keluhan pasien itu mirip dengan kondisi kita. Itu kondisi si dokter ini, itu si dokter juga tidak boleh. Saya kan juga sama Bu kayak ibu. Iya. Kayak gitu. Itu juga kita nggak boleh seperti itu. Jadi itu cerita, kita pun juga sebagai dokter juga nggak ada kok kayaknya dokter itu yang dokter psikiater yang menyarankan ibu tuh harusnya kayak gini. Jadi kita lebih ke mengajarkan dia apa ya, bukan mengajarkan ya, membimbing. Jadi jadi lebih mengatur pola pikirnya. Jadi kalau umpamanya dia mengatakan terus kita bilang jadi seperti ini. Tapi lihat kalau ibu melakukan ini efeknya jadi kenapa negatif, positifnya gimana negatifnya. Nah berarti kayak gimana, jadi kita ngajarin dia untuk berpikir sendiri sikapnya, bukan kita mengharuskan dia untuk seperti ini. Oke. Nah Ven, nangkep gimana? Di awal pandemi itu sempat disampaikan bahwa salah satu kunci imunitas itu adalah kondisi jiwa atau mental yang gembira atau bahagia atau positif. Itu benar nggak sih? Positif ya pastilah ya. Jadi kalau dibilang apa enggak ya betul, tapi dia 100% betul. Maksudnya gini, kalau kamu senang, kamu bahagia,
terus imunitas kita memang akan meningkat, tapi bukan berarti terus kamu nggak bakal kena sakit ya, Hmm. kamu tetap masih bisa sakit kayak gitu. Nah, soalnya gini, kondisi cemas, kondisi depresi itu akan menurunkan imunitas, itu betul. Oke, ini penting ya. Jadi kalau kondisi cemas, depresi itu bisa menurunkan imunitas ya. Ya, itu memang iya. Jadi orang depresi aja kan ada tanda gejala-gejala fisiknya. Jadi Iya, dia cuma yang ngerasa sedih, tapi satu dia mungkin kadang-kadang ngerasa nyeri kepala lah, kayak gitu. Kayak orang cemas dia gangguannya kan kebanyakan gangguan lambung, iya itu sing suka keluhan lambung itu. keluhan lambung. Nah, keluhan lambung nggak selesai-selesai, sudah ke semua dokter tapi tetap kayak nggak selesai-selesai. Nah, coba dilihat, mungkin dia ada gangguan di Iki apa tenan? Iki memilih kata-kata itu kudu hati-hati sih. Iya. Piye kayak, lanjut kayak. Oke, ini pertanyaan ini receh tapi pasti banyak yang pengen tanya sebenarnya. Fan cerita deh keadaan di misalnya kayak di RSC, pasien-pasiennya kayak gimana, tingkah lakunya segala macam itu. maksudnya gimana nih? Pasien-pasien atasnya kayak gimana gitu tingkah lakunya? Maksudnya gini, orang kan berpikir banyak orang yang melihat bahwa misalnya orang ODGJ itu biasanya di jalan-jalan nggak jelas gitu kan. Nah, tapi kan kita juga tahu bahwa misalnya di rumah sakit itu kan mereka punya tingkah laku masing-masing. Nah, cerita deh soal itu. Misalnya ada yang tiap hari nyanyi, ada yang tiap hari upacara atau apa gitu. Iya, ngelihat pasien RSJ itu lucu ya mereka. Jadi Makanya itu aku mau tanya itu. lucu dan unik kayak gitu. Jadi kan mesti kan dibedakan nanti ya bangsal yang masih akut, bangsal yang kronis gitu. Kalau bangsal yang akut ya mungkin pemandangannya untuk orang-orang awam mungkin jadi kesannya kayak kok ngeri banget ya, kok seperti ini ya, kok seperti itu. Nah, seperti itu mungkin ya kan kita ada bangsa itu namanya kayak apa ya, posisinya itu kayak jaga gitu loh, jadi satu orang satu, juga ada kamar mandinya yang kayak gitu, lebih kayak dan dia kadang-kadang teriak ngamuk makan disembur, terus kita sampai paksa untuk injeksi, kita suntik kayak gitu, maksudnya biar obat tetap masuk ya. Kayak gitu. Mungkin kalau lihat itu ngeri gitu ya, jadi lebih yang akut gitu. Sedangkan untuk yang kronis nih yang sudah lama di situ kadang-kadang pasien pulang lebih suka di RSJ deh. Oh gitu ya. RSJ tenang, jadi kan tenang biasanya nih RSJ yang sudah pernah tanda itu pohonnya besar-besar, Iya, menenangkan ya. Menenangkan, rindang, adem kayak gitu. Nah, pasiennya ini yang sudah kronis biasanya sih dia sudah bisa kita mintai tolong loh sebetulnya. Jadi misalnya pacarnya makan, kadang-kadang yang ngambil nasi untuk teman-temannya itu ya pasien-pasien yang sudah kronis. Oke. Oke. Mereka sudah bisa, terus mereka kan juga ada kegiatan di situ juga, di RS itu ada rehabilitasi. Nah, jadi sebelum pasien ini kita kembalikan ke masyarakat, mereka sudah kita bekali dengan beberapa keterampilan sederhana ya, tergantung dari tingkat kemampuan pasien. Macam-macam dari kalau hanya luas kadang-kadang kita ngajak bisa coba juga oke, bisa. Terus dia bisa melukis, dia bisa menjahit ya untuk yang perempuan atau dia bikin apa yang untuk saudara itu bisa dilakukan ya kita situ aja, kita ajarin bisa kok mereka. Jadi
nanti ada saatnya mereka untuk olahraga bersama. Jadi kesannya sih tidak mengerikan kok, kayak gitu. Jangan percaya di film. Nah, jangan ya sih, oh jangan terlalu percaya gitu. Apa ya tuh ya yang kita kok kayak ngeri banget. Aku nggak tahu ya kalau di luar negeri kayak gitu apa gimana ya. Misalnya kalau di Indonesia nggak yang kayak gitu. Jadi memang sih kalau umpamanya yang PICU ya, kita tuh ada PICU ya, PICU itu Psychiatric Intensive Care Unit. Jadi benar-benar yang akut banget, yang akut banget ya, mungkin ibaratnya masih yang teriak-teriak lah kayak gitu. Mandi juga masih dimandiin sama perawat kayak gitu. Jadi ya mungkin kesannya kalau melihatnya yang itu bagi orang awam ya takut, ya wajar kayak gitu. Yang ada main ke tempat yang sudah kronis, bisa dipijetin, bisa diajak omong, bisa cerita, oke kok. Oh iya, kemarin ini masih nyambung receh lagi, tapi mungkin kamu bisa menjawab. Ada yang mengatakan bahwa kayak lu wong ning sing apa ning dalan gitu ya, orang-orang yang di jalan itu tadi ODGJ ya. ODGJ itu kayaknya kok nggak kena COVID. Nah, bener nggak sih mereka itu nggak kena penyakit atau nggak kena COVID? Nggak kena sakit, nggak kena penyakit. Pertanyaannya adalah udah diperiksa apa enggak? Nah, gitu ya. iya betul ya. Jadi mereka tuh terlihat tidak karena tidak diperiksa gitu ya. Coba diperiksa ya, mungkin dia tidak ya kan gini, kalau mungkin ya kalau ini sih aku tidak bisa menjawab sesuai dengan penelitian yang ada berdasarkan evidence base gitu ya. Kayak pengalamanku aja nih. COVID itu disebarkan penularannya kan melalui droplet. Iya. Ya enggak? Ya kan. Jadi kalau mereka deket-deketi sama otak terus ngobrol gitu, nyemprot dah tuh si droplet, nah akhirnya kamu juga kena COVID kan, istilahnya kan kayak gitu. Nah, dan ya, kalau ODGJ di jalan gimana dia mau kena droplet ya, kalau umumnya kalian deketin dia aja nggak mau kan? Iya juga sih. Ya kan itu kan ini jawaban penalatan. Iya betul. Iya betul. Kamu nggak mungkin lah ngedeketin dia gitu loh, lawong. Kamu takut dipukul, entah takut apa ya, dia mungkin nggak kena kan gitu. Tapi kan kita harus melihat, mungkin juga ada sakit yang lain loh. Soalnya kan dia makannya juga makannya ngamuk, kadang-kadang ada yang ngambil dari sampah, terus ada yang juga mungkin nggak teratur, kadang makan kadang enggak, kadang ada yang ngasih apa enggak. Jadi kemungkinan dia juga sakit karena tidak diperiksa itu tadi, gitu loh. Iya betul. Bukan berarti ODGJ terus kebal fisiknya kayak wah ini kayaknya nggak sakit nih, kayaknya baik-baik aja dari hari ke hari masih bisa jalan gitu. Enggak yang kayak gitu. Kalau dia jalan terus itu kan kesannya dia memang kuat, tapi ada kok dia tidur. Jadi dia itu apa ya, lebih ke kalau yang sudah di jalanan itu kan mungkin ke sosialnya simplek. Jadi dia ada gangguan di proses berpikirnya. Dia tidak merasa sakit, dia tidak merasa. Ini cukup menjawab trivia seputar ODGJ. ODGJ. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Aku udah sih, soalnya tadi kan aku cuman berusaha untuk mewakili teman-teman yang para overthinker. Tapi iya Van, aku rasa emang beberapa waktu belakangan ini apa ya, entah kenapa trending wae sih sobat overthinking. Dan ya mungkin karena di media sosial juga sering dibahas kan ya, kayak semacam memasuki Indonesia bagian overthinking. Biasanya kok malam gitu. Ada banyak banget lah pokoknya istilah entah ya, pokoknya menurutku ya akhir-akhir ini sejak ada pandemi ataupun beberapa tahun belakangan ini banyak kok tema-tema kesehatan jiwa yang ibaratnya jadi ngehits.
dari Ini kata-kata halu, iya, dari halusinasi. iya bener loh. Halu tuh asalnya dari halusinasi. Aku punya konotasi negatif terhadap kata itu. Tapi entah kenapa sekarang jadi udah trendy ya. Itu ya, itu jadinya kan gitu. Jadi sering banget kok aku depres bipolar. Ada satu lagi BPD, tahu, borderline. Nggak tahu itu. BPD itu apa? Jadi, borderline personality disorder atau bahasa Indonesianya gangguan kepribadian ambang. Oh, Kayak oke. gitu. Yang suka apa ya, yang suka menyakiti dirinya sendiri seperti itulah. Jadi itu sering banyak sekali kayak gitu. Jadi lagi ngehits lah istilahnya, punya banget istilah. Dan mungkin yang lagi ngehits sekarang, bukan sekarang ya, beberapa saat yang minggu dulu, yang fetis. Oh, fetis. Ya, fetis itu karena ada kasus itu kan yang di Surabaya itu. Iya, jadi pokoknya setiap lihat dulu kok selekatan semakin kesini semakin banyak sekali ya istilah-istilah jadi ngehits. Lumayan lah Ven, gue kontenmu Ven. Iya. Sayangnya ya konten loh ya. Ya kan buat ini, buat apa, edukasi. Konten edukasi. Mungkin ini ya, terakhir nih karena kita udah hampir 1 jam. Jadi Fanny boleh nggak sharing ke kita semua lah, buat teman-teman yang dengerin juga, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merawat kesehatan mental khususnya saat-saat ini ya, masa-masa pandemi ini. Oke, untuk merawat kesehatan mental, menurutku sebetulnya jawabannya klasik ya, mungkin udah sering didengar ya. Satu, positive thinking. Positive Nah, thinking. itu pun Oke. tapi susah. Tapi susah bukan berarti nggak bisa ya. Itu satu, kita harus bisa positive thinking. Gimana sih caranya bisa positive thinking? Nah, caranya adalah menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kamu. Nah, gitu loh. Jadi kalau lingkunganmu sudah positif, pasti kamu akan berpikiran yang lebih positif. Oh, oke. Orang itu sukanya googling, ya zaman sekarang lah ya, kita nggak googling gitu. Tapi cari yang sumber-sumber percaya kayak gitu. Semakin kamu sering googling, kamu akan semakin cemas. Jadi kurangi googling itu. Jadi carilah apa ya, kalau umpamanya ya mungkin agak update lah ya, kan pengen ngerti perkembangannya si pandemi ini sampai sejauh mana. Dari situs-situs pemerintah lah kayak gitu, itu dan itu dari IG-nya Kemenkes kan juga ada. Nah, silahkan itu sudah angka positifnya berapa, angka sembuhnya berapa, meninggal berapa, itu kan sudah jelasnya. Silahkan dicari dari itu. Jadi sumber-sumber terpercaya itu harus apa ya, penting banget. Terus yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik. Ya, oke. Jadi aktivitas fisik tanpa gadget. Oke. Jadi dalam waktu 24 jam itu usahakan ada saat-saat tertentu kamu lepas dari gadget. Jangan cuma gadget yang dipegang gitu. Jadi ada saat-saat tertentu itu penting banget. Aktivitas fisiknya bebas, monggo apapun yang memang disukai. Itu mau cuma ngumpul-ngumpul sama keluarga, ngobrol bareng, itu juga sudah masalah. Jadi bagus, nggak apa-apa. Itu yang terakhir ya sharing, silahkan mau sharing sama siapa aja. Sharing maksudnya cerita gitu ya, ngobrol. Jangan itu memendam masalah sendiri, apalagi masalah saat pandemi ini kan benar-benar apa ya, sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi kayak gitu. Iya betul. Contoh paling gampang, hari ini kita kerja, besok bisa kita nggak kerja ya kayak gitu ya kan. Hari ini masih kita santai-santai, bisa sudah PSBB ya kayak gitu. Jadi kan itu kan benar-benar kadang-kadang bikin kita emosi kita jadi nggak stabil. Gitu. Silahkan bercerita bebas, tapi saran kalau lagi memang kalut banget, jengkel banget, jangan meluapkan dengan media sosial. Iya. Cari yang lain selain media sosial, karena biasanya berakhir kurang baik ya kalau diluapkannya pakai medsos. Oke. Mending malah cerita ke temen japri gitu ya.
Ya, mending jabri aja. Kecuali kalau mamanya sudah agak tenang, terus kamu ingin menceritakan sesuatu di medsos dengan kata-kata yang sudah tidak penuh dengan kata-kata kasar maupun ungkapan, kan kadang-kadang kalau musik kan kayak gitu ya. Iya. Jadi kan munculnya gitu. Nah, jangan yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau sudah tenang silahkan kalau menulis atau mau membagi pengalaman ya, itu boleh. Gitu. Tapi kan pasti kondisi kalau sudah tenang, sedikit dingin kan kata-kata yang keluar pun juga akan beda. Ya, ini aku coba rangkum lagi ya saran dari Feni ini, Dokter Feni. Yang pertama positive thinking, lalu yang kedua hindari baca-baca berita yang tidak jelas atau kurangi googling yang sumber-sumbernya tidak terpercaya ya. Pilihlah informasi dari sumber yang paling terpercaya. Contohnya tadi kalau untuk update terkini pandemi ya ke Kemenkes gitu ya, contoh. Kemudian melakukan aktivitas fisik terutama tanpa gadget ya, luangkan setiap hari, selalu ada luangkan aktivitas fisik. Kemudian jangan memendam masalah sendiri, sharing cerita, ngobrol dengan orang yang dipercaya, one on one ya, tidak dalam grup. Di grup malah nyebar ning ndi kan ono kan curhat tok ning WhatsApp keluarga ya tambah runyam ta ya. Iki dhewe cerita iki wae bar iki nyebar nang ndi kok. Kemudian yang terakhir dan ini sangat penting adalah kalau lagi emosi, lagi marah, lagi jengkel banget, jangan salurkan ke media sosial dulu. Cooling down dulu sampai nanti ketika emosinya sudah mulai mereda dan ingin tetap mencurahkan pikiran, baru nanti tunggu dulu, jangan tergesa-gesa untuk posting atau update status dalam kondisi yang lagi panas. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.